Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devon, NIM 21073053, dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Wajil Mantap Putra Daulay, NIM 21073113. Kenalkan, nama saya Intan Mardian dengan NIM 21073053. Nah, baik, di sini saya dan teman-teman saya akan sedikit mengidentifikasi komponen-komponen dan cara perawatan dari eskavator ini bersama Bapak Sarin selaku mekanik dari eskavator ini. Baik, di sini saya bersama Bapak Saril akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagian dan nama-nama komponen pada alat eskavator UK Hitachi ini nak. DX 220 AF, Hyundai DX 220 AF. Baik, yang pertama komponen yang akan dijelaskan ini tracknya. Ini sekarang mau kita kasih tahu sistem penggerak bergerak dan sistem penggerak. Kalau ini ekskavator, sistemnya ini apa namanya elektrik. Jadi elektrik ini menggerakkan komponen hidrolik itu kontrol power. Ya. Dari engine kita start engine, kalau sudah kita cek semua, kita kontrol sebelum engine hidup, kita kontrol itu oli mesin, air pendingin, oli hidrolik, sama kalau kita pakai baterai bakar itu kira-kira ada harus kontrol dulu sebelum engine hidup. Ya. Dan sudah itu kalau udah cukup semua kita hidupkan mesin. Ini kita dimatang sampai ini kalau ini dulu normal kita kan, baru mulai kita gerakkan. Kalau kita mau mundur atau mau mundur atau maju, ini yang ini kuat ini sebelah ini mau jalan bergerak sebelah kiri. Kalau sebelah kanan bergerak sebelah kanan. Kalau dua-duanya baru kita maju. Jadi kalau kita gerak dorongnya ke depan, berarti dia belok ke kiri. Kalau ini kita dorong belok ke kanan. Kalau dua-duanya dia maju. Ya. Kalau mau mundur sekali itu juga, maju juga yang tadi. Itu mundur untuk maju dan mundur gitu ya. Kalau mau bergerak ke depan, sistemnya kan tadi hidrolik. Hidrolik itu kita melakukan dengan listrik. Harus listrik untuk menggerakkan kontrol palas dari alat ini. Alat ini pakai kontrol palas, jadi dari engine itu untuk memutar pompa hidrolik pump ya. Jadi engine diputar dengan hidrolik pump diputar dengan engine. Nah, kalau engine itu. Jadi kalau engine udah itu pompa hidrolik tetap bergerak, lalu bergerak. Tapi yang bergerak aja, belum bergerak, alat belum bergerak. Setelah kita buat untuk ini mundur maju apa bom turun naik bom kan ini lagi ini turun naik bom ini bom yang dua bom yang satu di atas itu arab awan ya yang bawahnya dipakai ya. Kalau ini yang kanan itu swing
Ini ada motor swing nih. Swing, ya ada motor. Dalam lagi, dalam swingnya semua. Kalau mau ke kiri, ini ke kiri. Kalau mau ke kanan, ini ke kanan. Itu itulah cara penggeraknya. Jadi kalau kita ingin tekan, ini ada elektriknya di bawah kan, jadi nantinya elektrik ini menyalurkan energi ke kontrol palas. Jadi ke kontrol palas ya, kalau kita mau umpamanya bom ini turun, kita ke bawah, mau naik, angkat. Jadi kan kalau jadi kalau arang umpamanya kan turun atau naik, buka tutup, sama tutup, buka tutup, 4, 1, 2, 3. 4 sama kiri. 1, 2, 3, 4. Swing, update, arang, dan bom. Dan inilah semuanya. Ini penggerak semuanya. Ini penggerak bekerja, ini penggerak mundur maju. Ini kan ini kontrolnya. Kontrol ini ada kalau ada gerak kan kita ada namanya mau cepat gerak cepat mau naik pun mau cepat mundur mau pegang gitu kan. Jadi kalau untuk kaki itu enggak ini karena naik berikannya gas ini kalau pegang karena enggak kayak mobil ini kan dengan kaki dia untuk naik. Jadi tidak kalau sudah digas tinggi, dia itu sama dengan genset. Genset itu kalau hidup dia meratai, dia kan nggak ada rendahnya, nggak tinggi, nggak rendah itu sama dengan ini itu juga sudah bekerja. Jadi ini kan kita kalau naikkan nggak ada lagi tidak tambah. Itu ada sebetulnya sudah tidak di semua juga. Ini nampak semua ini. Di sini kalau yang semua ini semua nantinya ada masalah panas mesin kan. Kok video satu lagi tuh? Arsitektur, hidrolik, mesin, semuanya ada komponennya. Keluar nanti ada keluar nanti. Untuk penggerak mesin penggeraknya. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang eskavator ini atau alat berat eskavator ini dengan tipe DX220 AF. Nah, di sini eskavator ini berfungsi sebagai melakukan pengalian hingga mengangkut muatan material ke dalam dump truck atau loading hingga memecahkan batu atau briquet. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri yang pertama ada bucket. Nah, bucket ini untuk pengarukan tanah atau akan untuk mengambil atau menggali tanah. Terus selanjutnya silinder bucket silinder yang mana untuk menggerakkan bucket dengan tenaga hidrolik. Selanjutnya ada arm untuk melakukan pengayunan bucket sehingga bisa naik turun. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya arm silinder. Arm silinder untuk menggerakkan arm ini biar bisa digerakkan. Selanjutnya itu boom. Nah, yang besar ini namanya boom atau tuas utama menggerakkan arm agar bisa naik turun sesuai dengan kondisi dan permintaan dari kemudinya.
Terus ada yang namanya yang besar itu boom silinder. Nah, boom silinder itu untuk menggerakkan boom yang besar ini. Terus ada namanya tracker. Nah, tracker di sini yaitu kalau di kendaraan sebagai roda. Kalau di eskavator ini sebagai tracker kalau namanya. Terus ada su atau tapak su kalau bisa dibilang bahasa bengkelnya tapak su ya. Su ini rantai yang menempel langsung ke permukaan tanah. Terus ada namanya engine. Engine di sini ada di dalam cover ini, kemana untuk penggerak awal dari eskavator ini. Terus ada ruang kabin. Nah, ruang kabin ini berfungsi untuk tempat operator mengendalikan eskavator ini. Nah, untuk sistem perawatannya sendiri cukup mudah. Yang pertama itu kita harus memperhatikan kebersihan, kualitas oli, dan pada eskavator ini agar tetap bersih dan berkualitas baik, ganti oli secara teratur. Nah, yang kedua, perhatikan level oli mencukupi untuk operasi aman dan bisa optimal. Nah, untuk yang ketiga, mengganti saringan air cleaner atau saringan udaranya secara berkala. Nah, selanjutnya yaitu pastikan fuel filternya atau saringan minyaknya, saringan solarnya tertutup dengan kencang dan penting untuk mencegah kerusakan akibat mesin kontaminasi bahan bakar nantinya. Nah, selanjutnya yang terakhir, memberi pelumas pada komponen-komponen hidrolik seperti kepala silinder boom, sambungan boom, stick, dan bucket. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya tentang eskavator ini. Mungkin selanjutnya ke alat berat yang lain. Nah, selanjutnya yaitu yang namanya kompaktor. Nah, kompaktor ini adalah alat berat yang digunakan untuk memadatkan tanah atau material sedemikian rupa hingga mencapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Nah, sedikit saya menjelaskan tentang beberapa komponen pada kompaktor ini. Yang pertama yaitu drum. Nah, sini yang berbentuk drum ini berfungsi sebagai memadatkan tanah atau aspal atau beton untuk menciptakan permukaan yang rata. Selanjutnya yang di atas itu yang warna hitam itu yang namanya kabin. Nah, kabin ini berfungsi untuk tempat ruang operator mengoperasikan alat berat ini atau kompaktor ini. Nah, selanjutnya articulate frame. Nah, yang kuning ini yang namanya frame atau articulate frame berfungsi untuk pelindung drum ini dari benturan yang muncul dari sisi depan atau sampingnya ketika proses pemadatan, dan juga untuk kerangka dari drum ini. Selanjutnya yaitu yang namanya hood. Nah, ini berfungsi untuk pelat atau pelindung dari engine kompaktor ini sendiri. Nah, selanjutnya ada yang namanya operator sistem. Nah, di dalam ini ada namanya operator sistem untuk mengontrol komponen kritis dan meningkatkan keselamatan operator, optimal kinerjanya. Untuk perawatannya sendiri cukup mudah dan sederhana. Bersihkan mesin dari kotoran-kotoran yang menempel pada permukaannya setelah proses pengoperasian atau bekerja. Nah, yang kedua, cek mesin sebelum mengoperasikannya. Pastikan untuk memeriksa komponen dan sistem termasuk mesin ini, sistem hidroliknya, terus sistem kelistrikannya. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya ganti oli secara berkala atau secara teratur, memastikan kinerja sistem hidrolik tetap optimal.
Nah, yang keempat, gunakan suku cadang yang resmi untuk kompaktor ini. Terus lakukan flushing secara teratur untuk membersihkan sistem dari kotoran dan partikel yang merusak sistem. Nah, yang terakhir, lakukan pelumasan pada bagian-bagian penggerak kompaktor ini. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan sedikit tentang alat berat kompaktor ini. Selanjutnya kita akan melakukan observasi ke alat yang lain, alat berat yang lain. Nah, selanjutnya kita bergerak pada alat berat yang namanya wheel loader ini, yang mana wheel loader ini berfungsi sebagai untuk mengusur tanah jarak dekat atau supaya tanah menjadi rata, terus meratakan gundulan atau tumpukan tanah, terus fungsinya mengisi lubang atau galian tanah, terus pengambilan atau persiapan bahan-bahan material dalam konstruksi bangunan, terus ada land clearing atau proses pembersihan lahan atau area, terus selanjutnya stripping atau pengelupasan bagian tanah, selanjutnya finishing atau proses meratakan maupun menghaluskan permukaan tanah dalam objek bidang rata. Nah, adapun komponen-komponen pada wheel loader ini, yang pertama itu cap. Nah, cap itu yang berwarna hitam itu cap adalah area tempat operator mengoperasikan alat berat wheel loader ini. Terus ada namanya lift arm. Lift arm ini terletak di depan wheel loader yang berfungsi untuk menyangga atau menggerakkan bucket ini, menggerakkan bucket dengan sistem hidrolik. Terus ada namanya lift cylinder. Nah, lift cylinder ini yang besar ini, lift cylinder, yang mana fungsinya bagian menggerakkan lift arm ini. Terus selanjutnya bucket. Nah, bucket ini berada pada ujung lift arm yang berfungsi sebagai wadah material yang diangkut untuk melakukan penggalian. Terdapat berbagai macam jenis bucket ini, namun dapat dipilih sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya ada yang namanya dam silinder. Nah, dam silinder ini merupakan bagian yang menggerakkan bucket dengan bantuan lift lever. Nah, untuk lift lever sendiri, lift lever ini namanya lift lever berfungsi untuk meneruskan gerakan dam silinder untuk menggerakkan bucket agar dapat menampung atau membuang material. Terus ada namanya headlamp atau cruising lamp, adalah lampu utama pada wheel loader untuk membantu operasi dalam kondisi gelap atau bekerja pada malam hari. Ini adalah namanya rear atau front tier atau ban pada alat berat yang menopang bagian belakang dan depan untuk menopang pada wheel loader ini atau alat berat ini. Adapun kelemahan dan kelebihan yang dimiliki wheel loader ini, yang pertama untuk kelebihannya, mobilitas wheel loader tinggi, terus kemampuan manuvernya tergolong cukup baik di daerah permukaan atau loading point, terus lebih jarang mengalami kerusakan karena terbuat dari bahan karet.
Untuk kekurangannya sendiri, proses damping terkadang miring serta tidak rata, tergantung kepada kemampuan atau skill operatornya. Terus menggunakan ban karet ini sehingga memerlukan adanya penggantian berkala ketika kondisi sudah haus. Untuk perawatan wheel loader sendiri cukup mudah dan sederhana. Perhatikan kebersihan wheel loader itu sendiri. Terus periksa level oli pada wheel loader ini sebelum digunakan. Lalu ganti saringan udara pada mesinnya untuk memastikan udara masuk ke dalam mesin dengan baik. Lalu pastikan fuel filter itu diganti secara teratur dan berkala agar tidak terjadi penyumbatan pada bahan bakar. Lakukan pelumasan pada bagian-bagian penting lifter rem atau sejenisnya agar komponen bisa awet dan tahan lama. Periksa komponen secara kritis pada wheel loader seperti hidroliknya, sistem listriknya, dan sistem pendinginnya secara teratur untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah kerusakan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada salah-salah kata atau penjelasan tentang alat berat yang sudah saya jelaskan pada sebelumnya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan mengoperasikan SK50P Kobelco ini.
baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang beberapa fungsi dari tuas yang ada di SK50P Kobelco ini. Nah, yang pertama ini yaitu untuk menggerakkan treknya atau rodanya pada eskavator ini. Kalau dimajukan ke depan ini dia akan maju nantinya. Dan ini adalah pedal lock atau untuk memberhentikan kinerja pada eskavator ini. Kalau kita ke bawahin, dia akan bekerja. Tadi dia tahan. Gulu. Tadi dia bisa. Nyangkut ya. Tidak nyangkut ya, emang dalam momentum ya. Nah, ini fungsinya yang pertama itu ini untuk lock atau untuk memberhentikan kerja dari eskavator ini atau SK50P Kobelco ini. Mana di ke bawah ke atas nantinya akan memberhentikan dan untuk ke bawah akan menjalankan. Ini ada tuas untuk swing kanan dan swing kiri. Nah, ini ada untuk menjalankan trek ke depan dan ke belakang. Ini contohnya ke belakang. Dan ini contohnya ke depan. Bisa juga dengan kaki. Ini ada juga tuas untuk kalau kita mengelakkan ke depan, maka aremnya akan berfungsi. Kalau kita ke belakang, maka aremnya juga ke belakang. Nah, di sini ada juga kalau tuasnya kita tarik ke belakang, yang tuas sebelah kanan ini, boom akan naik. Kalau tuas yang sebelah kanan ini kita tekan ke bawah, boom akan turun. Nah, tuas sebelah kanan ini kalau kita gerakkan ke dalam atau ke kiri, maka buket atau baket akan menutup. Nah, kalau tuasnya kita gerakkan ke kanan atau keluar, maka baketnya akan membuka. Nah, ini ada juga tuas untuk yang bawah atau untuk yang bawah itu ini tuas untuk menggerakkan. Ini ada kunci kontak dan ini ada gas. Ini ada juga monitornya, ini ada jumlah bahan bakar dan ini ada tulennya. Ini ada gambar aki, temperatur dan juga minyak. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari SK50 ini. Sekian, terima kasih. Mana duluan?